Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa informatika? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat. Baik, kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang perulangan, minggu ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan perulangan bertingkat atau perulangan bersarang. Perulangan bersarang atau perulangan bertingkat adalah istilah pemrograman yang berarti membuat perulangan di dalam perulangan. Untuk lebih jelasnya, gambaran flowchart ataupun gambar dari cara kerjanya nanti. Jadi ada perulangan yang di luar dan ada perulangan di dalam bodi perulangan. Seandainya perulangan yang pertama, kondisi perulangan yang pertama ini bernilai true, maka nanti akan menjalankan perulangan yang di dalamnya ataupun di bodi perulangannya. Kalau seandainya kondisi perulangan yang di dalam ini sudah bernilai false, maka dia akan kembali ke perulangan yang di atasnya. Kalau perulangan yang di atasnya ini kondisinya sudah bernilai false, maka program baru akan diakhiri, ya. Untuk gambaran implementasi dari sintaknya, ya, seperti ini. Kalau kita menggunakan format for, ini ada format for yang pertama diawali dengan inisialisasi atau nilai awalnya, ya. Kemudian ada kondisi atau syaratnya, apakah nanti dia bernilai true atau false, ya. Kemudian parameter yang ketiga adalah increment atau decrement, ya. Ini bisa menggunakan increment, bisa juga menggunakan yang decrement. Nanti kasusnya akan ada yang increment dan ada yang decrement, ya. Kalau seandainya kondisi for yang di luar ini bernilai true, maka dia akan menjalankan body for-nya, yaitu ini, ya. Yang mana di dalamnya ternyata ada for lagi, maka akan dicek lagi for yang di dalam. Di dalam ini ada inisialisasi lagi, kemudian ada kondisi lagi. Kondisinya akan dicek. Kalau seandainya true, maka akan menjalankan body perulangannya, yaitu baris ketiga, ya. Nah, baris ketiga ini adalah body perulangan yang di dalam, ya. Kemudian juga parameter yang ketiga sama, bisa menggunakan increment, juga bisa menggunakan decrement, ya. Sepanjang kondisi ataupun syarat perulangan yang di dalam ini masih bernilai true, maka bodi perulangannya yaitu baris ketiga akan selalu dijalankan, ya, sampai nanti syaratnya bernilai false. Kalau syaratnya sudah bernilai false, maka dia akan kembali ke perulangan yang atas, ya. Akan ngecek lagi syarat ataupun kondisi yang perulangan di atasnya. Sampai nanti kondisi ataupun syarat dari perulangan yang paling atas itu bernilai false, maka dia baru akan mengakhiri perulangan yang ada, ya. Oke, lebih jelasnya akan kita cobakan, ya. Untuk kasus yang paling sering digunakan dan mudah untuk dipelajari di dalam mengimplementasikan perulangan bersarang ini adalah membuat bentuk segitiga, gitu, ya. Nah, contoh segitiga yang pertama yang kita buat adalah bentuknya seperti ini, ya. Oke, kita akan membentuk segitiga yang seperti ini, yang mana ketika diinputkan jumlah tingginya maka akan menyesuaikan. Contoh diinputkan angka 5, ya. Maka di sini akan ada 5 tingkat, ya. 1 2 3 4 5, ya. Yang mana kalau kita lihat dari gambar segitiganya itu, ketika di tingkat paling atas maka bintangnya ada 1. Kemudian ketika tingkatan yang kedua bintangnya ada 2 dan seterusnya sampai ke yang 5, ya.
Ketika tingkatan yang kelima, ini bintangnya juga berjumlah 5. Nah, maka di sini kita bisa membuat hal tersebut dengan cara teknik perulangan di dalam perulangan. Yang pertama yang kita buat adalah untuk menentukan tingginya. Kalau diinputkan angka 5, maka tinggi dari segitiga itu juga 5. Maka kita bisa membuat perulangan. Ini contoh ya. Di sini kita akomodir dulu nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna sistem kita ya. Masukkan jumlah tingginya. Seandainya diinputkan angka 5, maka angka 5 ini akan tersimpan di variabel tinggi yang sebelumnya sudah kita buat di baris kelima ya. Kita sudah membuat variabel tinggi, variabel baris, dan variabel kolom. Kemudian perulangan yang pertama ini tugasnya adalah untuk membuat jumlah tingginya, yaitu berarti kita beri tugas untuk membuat new line ya. Di sini sudah kita buat ada n line ya, kode sintaknya n line yang artinya bisa diartikan membuat new line ataupun membuat enter ya. Karena baris ke-13 ini termasuk body dari perulangan for yang atas gitu ya. Nah, kita mulai dengan memasukkan inisialisasi atau nilai awalan, yaitu kita menggunakan parameter variabel baris, kita isi dengan nilai 1 ya. Di sini kita isi dengan nilai 1, nilai awalannya. Kemudian kondisinya bisa kita masukkan variabel baris lebih kecil sama dengan tinggi. Kemudian parameter yang ketiga kita bisa menggunakan yang increment ya, baris plus plus, ini artinya baris plus 1 ya. Nah, jika yang diinputkan tadi adalah angka 5 kemudian masuk ke variabel tinggi, maka ketika akan mengecek ke baris 9, oh ternyata di sini ada perulangan. Maka akan dicek, di sini ada perulangan for, kemudian diawali dengan nilai 1. Kemudian dicek nih bahwa variabel baris itu nilainya kan 1 nih, maka di sini adalah 1. Apakah lebih kecil sama dengan tinggi? Tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 5 ya. Sudah masuk, ini masuk ke variabel tinggi, kemudian berarti di sini nilai tingginya adalah 5 ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Maka true ya. Nah, ketika ini true, maka akan mengerjakan body perulangannya, yaitu bodinya adalah ini ya. Nah, baris ke-10 sampai baris ke-13 ini adalah body dari perulangan for yang pertama ya. Karena true kondisinya, maka akan mengecek lagi di dalamnya ya, akan mengeksekusi body perulangannya. Ternyata di dalamnya ada perulangan lagi nih gitu ya. Karena ada perulangan lagi di dalamnya, maka kemudian dicek nilai awalannya dari perulangan itu adalah variabel kolom sama dengan 1 gitu ya. Kemudian ini kolom, ini berarti nilainya 1 gitu ya. Kemudian apakah lebih kecil sama dengan baris ya. Baris itu berapa nilainya? Nah, baris ini tadi nilainya adalah yang di sini ya, sama dengan yang di sini. Berarti juga 1 gitu ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 1? Maka hasilnya true ya. Karena hasilnya true, maka dia akan menjalankan body for-nya, yaitu di sini body for-nya adalah cout bintang ya. Nah, maka akan tercetaklah bintang 1 yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian dia akan mengecek lagi masih for yang di dalam ya. Nah, dia belum kembali ke for yang di atasnya. Nah, dia masih ngecek for yang di dalam, yaitu dia akan menjalankan parameter kolom plus plus. Berarti nilai kolom ditambah 1. Nilai kolom tadi adalah 1, kemudian ditambah 1, berarti nilai kolom saat ini bernilai 2. Karena nilai kolom bernilai 2, kemudian dia kembali lagi ke ngecek syaratnya yang perulangan di dalam, masih di dalam ya. Dicek apakah 2 di sini ya, apakah 2 lebih kecil sama dengan 1.
Jawabannya adalah false atau salah. Nah, ketika false maka baris ke-11 ini tidak dieksekusi. Yang mana berarti selanjutnya dia akan kembali lagi ke perulangan di atasnya. Ingat ya, sebelum dia kembali ke perulangan di atasnya, maka dia akan menjalankan baris ke-13 karena baris ke-13 ini termasuk bodi perulangan yang atas ya. Jadi artinya perulangan yang di dalam ini seandainya kondisinya sudah false, maka dia akan keluar dari perulangan yang di dalam. Berarti ini ya, dia akan keluar dari sini. Nah, ketika dia keluar dari baris ke-12, maka ternyata dia ketemu dengan cout NL, yaitu di sini enter. Nah, berarti setelah dia mencetak 1 bintang tadi, kemudian akan mencetak enter, yaitu akan ke bawah di sini ya. Dari sini akan menjadi ke bawah. Nah, seakan-akan enternya sudah terjadi, kursornya sekarang sudah pindah di bawah. Nah, gitu ya. Kemudian dia akan kembali lagi ke for yang di atasnya. Ngeceknya adalah parameter yang ketiga, yaitu baris plus yang artinya baris plus 1. Kalau tadi nilai baris adalah 1, maka saat ini nilai baris adalah 2. Nah, kemudian dicek lagi di sini ya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Jawabnya adalah true ini ya. Karena jawabnya true, maka dia akan mengeksekusi perulangan yang di dalamnya lagi, yaitu diawali dengan nilai kolom sama dengan 0 ya. Nilai kolom sama dengan 1 ya. Kemudian di sini berarti terproses perulangan yang kedua ya. Nah, berarti di sini kolom sama dengan 1, apakah lebih kecil sama dengan baris? Nilai barisnya berapa? Ingat, sekarang nilai barisnya itu sekarang sudah menjadi 2. Berarti di sini 2. Nah, gitu ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? Jawabnya true. Karena true berarti dia mencetak bintang lagi. Tercetaklah 1 bintang yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian setelah mencetak bintang, dia akan menjalankan parameter yang ketiga, yaitu kolom plus. Nah, kolom di sini tadi sudah direset lagi ya, yaitu kolom sama dengan 1, maka saat ini kolom sama dengan 2 ya. Nah, ketika mengecek syaratnya, maka di sini apakah 2 lebih kecil sama dengan 2, gitu kan? Kan nilai barisnya sekarang sudah 2 ya. Nah, sudah 2 ini. Maka jawabnya adalah true karena 2 itu lebih kecil sama dengan 2, masih true ya. Kemudian akan mencetak bintang lagi berarti, maka tercetaklah bintang yang 1 ini. Nah, gitu ya. Kemudian akan dicek lagi, berarti selanjutnya akan dicek kolom plus, berarti kolom saat ini bernilai 3 gitu ya. Nah, apakah 3 lebih kecil dari sama dengan 2? Jawabnya false. Karena false, maka dia akan keluar dari baris ke-12 ya. Nah, setelah keluar dari baris ke-12, dia akan menjalankan coding baris ke-13. Ternyata di sini ada new line. Berarti setelah mencetak bintang 2 ini, kemudian dia akan mencetak new line, akan ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, kemudian dia akan ke atas lagi, kemudian akan memproses parameter baris plus yang mana tadi baris bernilai 2, maka saat ini baris bernilai 3 ya. Kemudian dicek lagi kondisinya, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5 ya. Jawabnya adalah true ya. Karena true, maka dia akan menjalankan for yang di dalamnya lagi, yaitu mulai diulangi lagi kolom sama dengan 1 lagi gitu ya. Oke, untuk lebih mudahnya ini dihapus lagi. Berarti saat ini kolom sama dengan 1,
kemudian apakah 1 lebih kecil sama dengan baris saat ini adalah nilainya berapa? 3 ya. Nah, sudah 3 berarti di sini 3. Maka kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan bintang lagi, mencetak bintang yang ini ya. Nah, kemudian berikutnya dia akan mengecek kolom plus. Berarti nilai kolom saat ini adalah 2. Yang tadinya sudah direset jadi 1 ya. Kemudian masuk lagi ke kolom plus, maka kolom saat ini nilainya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Jawabnya true, maka akan tercetak lagi bintang yang ini ya. Kemudian kolom plus lagi, maka kolom bernilai 3 ya. Apakah 3 ini lebih kecil sama dengan 3? Jawabnya adalah true, maka akan tercetak 1 bintang lagi ya. Nah, kemudian sampai kolom plus, berarti nilai kolom saat ini bernilai 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Jawabnya false. Karena false, maka dia akan keluar dari baris ke-12 ya. Karena keluar dari baris ke-12, ternyata di sini ada NL atau N-line ya, akan membentuk enter, maka dia akan turun lagi ke bawah ya. Jadi kesimpulannya dia akan mencetak 1 bintang, kemudian perulangan kedua akan mencetak 2 bintang, kemudian akan mencetak 3 bintang, akan mencetak 4 bintang, sampai dia akan mencetak ke 5 bintang ya. Setelah dia mencetak 5 bintang, berarti di sini variabel baris ini terakhir akan bernilai 6 ya. Nah, kalau baris ini bernilai 5, maka 5 lebih kecil sama dengan 5 itu masih true ya, akan mencetak yang bintang ke 5 ini. Nah, sampai nanti baris ini bernilai 6, akan dicek kondisinya di sini ya, apakah 6 itu lebih kecil sama dengan 5, maka hasilnya false. Karena false, dia akan keluar dari body dari for-nya, yaitu baris ke-14. Keluar dari baris ke-14, ternyata codingnya selesai, maka berakhirlah perulangan bersarangnya gitu ya. Oke, kita coba untuk demonya. Kita panggil segi 31 ya. Oke. Segi 31.x ya. Nah, kalau seandainya diinputkan 5, maka tingkatan bintangnya juga akan 5 ya. 1 2 3 4 5. Kalau seandainya diinputkan 10, maka ini dinamis ya, juga akan menampilkan bintang yang tingginya juga 10. Nah, ya. Oke. Kita lanjutkan untuk yang kasus berikutnya. Sekarang kasus berikutnya dibalik. Nah, saat ini kita diminta untuk membuat bintang yang terbalik ya. Nah, bintangnya yaitu bentuknya seperti ini ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau seandainya diinputkan 5, maka tingginya juga akan 5 ya. 1 2 3 4 dan 5. Hanya saja di sini kebalikan dari yang tadi ya. Tingkatan yang pertama itu justru bintangnya adalah 5. Kemudian tingkatan 2 itu bintangnya ada 4. Kemudian sampai yang bawah tingkatan ke-5 bintangnya ada 1. Berarti kebalikannya. Nah, karena kebalikannya kita bisa menggunakan teknik decrement ataupun pengurangan di sini ya. Yang mana variabel kolom ini tidak lagi disetting mulai dari 1, tetapi dimulai dari nilai tinggi. Tinggi ini adalah menampung nilai yang diinputkan gitu ya. Oke, sebagai contoh kita jalankan di sini. Seandainya contohnya diinputkan angka 5 tinggi bintangnya,
maka nilai 5 ini akan tersimpan di variabel tinggi sini ya. Nah, kemudian akan menjalankan for yang atas dulu. Baris sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Jawabnya adalah true, maka dia akan menjalankan for yang di dalam. Setelah dijalankan for yang di dalam, dia ngecek lagi inisialisasinya, yaitu kolom sama dengan tinggi. Tinggi tadi sudah bernilai 5 ya, sesuai yang diinputkan oleh user. Maka nilai kolom saat ini bernilai 5. Kemudian akan mengecek kondisinya. Kolom ini nilainya adalah 5, apakah lebih besar? Nah, dibalik ya, kalau tadi lebih kecil, sekarang dibalik menjadi lebih besar. Apakah 5 lebih besar sama dengan baris? Nilai baris ini berapa? Nilai baris ini adalah nilai baris yang di induknya tadi, yang di atasnya ya, yang for di tingkatan atasnya, yaitu ternyata variabel baris ini di setting nilainya 1 berdasarkan for yang di atasnya. Apakah 5 lebih besar sama dengan 1? Kan begitu. Maka hasilnya adalah true. Kalau true, maka dia akan menjalankan baris ke-11 ya, body perulangan yang di dalam, yaitu dia akan mencetak bintang 1. Nah, itu ya, tercetaklah bintang 1 yang ini. Kemudian dia akan ngecek kolom plus ya. Dia belum ngecek baris plus, tetapi dia harus menyelesaikan for yang di dalam dulu gitu ya. Maka dia akan mengecek kolom dia akan mengecek kolom min. Nah, kalau kolom tadi bernilai 5, karena sekarang ada kolom min, maka nilai kolom terkini atau yang baru adalah nilainya 4. Maka akan dicek lagi ke kondisi, apakah 4 ini lebih besar sama dengan 1? Maka hasilnya true, dia akan cetak lagi tuh bintang yang ini. Nanti dia kolom min lagi 3, apakah 3 lebih kecil apakah 3 lebih besar dari 1? Masih true, akan dicetak lagi 1 bintang. Kemudian kolom min, maka nilai kolom saat ini adalah 2. Apakah 2 lebih besar dari 1? True, maka dia cetak lagi tuh 1 bintang lagi ya. Kemudian berikutnya kolom min berarti 2 dikurangi 1, nilai kolom saat ini adalah 1. Apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Masih true ya, maka akan cetak lagi 1 bintang lagi. Kemudian kolom min ya, 1 dikurangi 1, maka hasilnya 0 sampai kolom ini bernilai 0. Kemudian dicek ke kondisi, apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Maka hasilnya false. Setelah false, dia akan keluar dari baris ke-12, yang mana ternyata dia ketemu sama si odd end line, yaitu enter. Maka setelah dia mencetak bintang 5 ya, mencetak bintang sebanyak 5, maka dia akan melakukan enter ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian karena yang di dalam ini sudah false, dia kembali lagi ke atas ini nih, ke baris plus. Baris tadi diawali dengan nilai 1, sekarang baris plus, maka nilai baris yang kedua ataupun variabel baris terkini adalah nilainya sekarang 2 gitu ya. Nah, maka akan ngecek lagi nih kondisinya, apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Jawabnya adalah true. Karena true, dia akan menjalankan for yang di dalam lagi ya, yaitu di sini kolom sama dengan tinggi lagi ya, yaitu tingginya kan tadi variabel tinggi menyimpan angka 5 ya, berarti di sini nilai variabel kolom sama dengan 5 lagi ya. Ini saya hapus dulu. Nah, berarti nilai kolom sama dengan tinggi berarti 5, karena tingginya tadi 5 ya. Apakah 5 lebih kecil sama dengan baris? Barisnya berapa? Nah, baris saat ini adalah bernilai 2, maka di sini 2 ya. Nah, apakah 5 lebih besar sama dengan 2? Jawabnya true, dia akan cetak lagi yang sini ya.
Kemudian kolom min-min dari 5 ini min-min sekarang menjadi 4. Apakah 4 lebih besar sama dengan 2? Masih true, cetak lagi 1 bintang. Kemudian kolom sama dengan 3, masih true, cetak lagi 1 bintang. Kemudian 2, apakah 2 ini lebih besar sama dengan 2? Ya, jawabnya masih true, cetak lagi 1 bintang. Sampai kolom ini bernilai 1. Ketika kolom sudah bernilai 1, apakah 1 lebih besar sama dengan 2? Jawabnya false. Karena false, dia keluar dari baris ke-12 ya. Karena dia keluar dari baris ke-12, dia ketemu lagi dengan enter, dia cetak lagi tuh. Setelah mencetak 4 bintang, dia akan mencetak enter ke bawah gitu ya. Sehingga terus sampai ke tingkatan yang kelima, dia akan mencetak 1 bintang. Nah, ketika nanti tingkatan yang kelima, berarti di sini baris sama dengan 5 ya. Nah, akan dicek lagi di sini. Ini saya teruskan ya, saya skip sampai ke ujung. Berarti nanti di sini akan dicek 5 apakah lebih kecil sama dengan 5. Jawabnya true. Karena true, dia akan menjalankan for yang di dalam kolom sama dengan 5 ya. Kolom sama dengan 5. Oke, kolom sama dengan 5. Apakah lebih besar sama dengan baris? Baris berapa? Baris tadi nilainya sudah 5 ya. Maaf yang ini ya. Baris sama dengan 5. Berarti apakah 5 lebih besar sama dengan 5? Jawabnya true, maka dia akan mencetak 1 bintang yang terakhir ini ya. Kemudian kolom min-min, maka kolom bernilai 4 saat ini. Kemudian dicek lagi apakah 4 lebih besar sama dengan 5? False ya, maka dia setelah mencetak 1 bintang, dia langsung keluar. Nah, gitu ya. Setelah keluar, dia mencetak enter lagi nih, masih dicetak enter nih ke sini ya, masih dicetak 1 enter lagi. Kemudian kembali ke atas ini baris plus-plus, berarti baris saat ini nilainya adalah 6. Nah, kemudian dicek nih apakah 6 lebih kecil sama dengan 5. Jawabnya adalah false ya. Karena false berarti dia keluar dari baris ke-14. Setelah dikeluarkan dari baris 14 ternyata tidak ada coding lagi, maka codingnya program kita adalah selesai gitu ya. Oke. Bisa kita coba untuk yang segitiga kedua ya. Oke, kita masukkan tinggi. Ya, sudah membentuk segitiga yang kita maksud. Kalau seandainya diinputkan 10, maka akan 10 ya, gitu ya. Oke, bentuk segitiga yang kedua sudah selesai ya. Selanjutnya kita tingkatkan lagi. Nah, di sini for-nya ada 3 ya. Kalau bintang maaf, untuk yang segitiga 1 dan segitiga 2 itu for-nya ada 2. Untuk kasus yang saat ini adalah menggunakan perulangan sebanyak 3, yaitu tetap 2 tingkatan ya. Ini bukan 3 tingkatan, ini tetap 2 tingkatan. Untuk for yang di dalam, ini for di dalam 1, ini for di dalam 2. Ini statusnya sejajar gitu ya, yaitu sama-sama di dalam for yang atas ini ya. Oke, nah untuk segitiga yang saat ini yang ketiga, berarti bentuknya begini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari bentuk segitiganya, berarti kita bisa menyimpulkan sebenarnya di sini akan terjadi 2 segitiga ya. Nah, kalau kita lihat 2 segitiganya di mana Pak? Ya, berarti yang satu sebetulnya semu di sini ya. Di sini kalau saya gambarkan, nah sebetulnya ada segitiga juga begini kan. Nah, begitu ya.
Hanya saja dia tidak terlihat karena di sini ternyata segitiganya yang ditampilkan adalah spasi ya. Nah, kalau seandainya ini diberi angka diberi karakter plus ya, maka nanti di sini akan tampilannya plus plus plus, di sini plus dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini yang baru bintangnya. Nah, biar segitiganya sesuai dengan yang kita harapkan ya seperti ini, maka untuk segitiga yang di depannya ini itu kita beri spasi saja biar tidak kelihatan. Nah gitu ya. Maka dari sini itu sebetulnya mudah di dalam membuat segitiga yang ketiga. Kenapa? Karena kita tinggal memasukkan saja ya. Segitiga yang pertama ini ya, ini tadi sudah kita buat ya kan. Ini yang di sini adalah segitiga yang bentuknya begini. Kemudian yang kedua kita beri bintang. Ini segitiga yang kedua. Nah, maka untuk coding yang pola saat ini adalah penggabungan antara segitiga yang pertama tadi ya, ini ya. Segitiga yang pertama dan kedua kita gabungkan ya. Atau segitiga yang pertama itu adalah akan yang membentuk bintangnya gitu ya. Kemudian untuk yang spasinya ini adalah segitiga yang kedua tadi ini ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat ya. Untuk membentuk bintang 1, 2, 3, 4 ini adalah kasus kita yang bintang pertama ya, yang segitiga pertama. Untuk membentuk spasinya ini adalah bintang yang kedua ini ya, sehingga bintang ketiga ini sebetulnya codingnya sama dengan segitiga pertama dan segitiga kedua, tinggal digabungkan ya, sama ya. Oke, kalau kita lihat ini sama. Ini adalah segitiga yang kedua. Kemudian ini segitiga yang pertama ya. Kita cek ya. Segitiga yang kedua di sini ya. Berarti ini ya, maka akan sama dengan ini codingnya yang di dalam ya. Kemudian segitiga bintangnya ini adalah segitiga yang pertama tadi ya. Kita lihat codingnya ini sebanyak ini. Ini adalah segitiga yang pertama. Nah, ini ya, sama dengan ini ya. Oke, nah ada perbedaan di sini ya. Coba kita lihat. Seandainya diinputkan angka 5 di sini ya, maka sebetulnya segitiga yang spasi ya, segitiga yang membentuk spasi ini itu tidak diawali dari 5, tidak diawali dengan 5 bintang, tetapi diawali dengan 4 bintang. Nah, gitu ya. Maka codingnya adalah, kita lihat di sini ya. Oke, kalau kita lihat codingnya di sini ya. Segitiga yang ketiga, ini segitiga yang ketiga ini ya. Itu sebetulnya diambil dari segitiga yang kedua ya, yang kita gunakan untuk membentuk spasi. Kemudian untuk membentuk dari bintangnya ya, ini mengambil dari segitiga yang pertama. Hanya saja kasusnya adalah untuk yang spasinya itu tidak dimulai dari 5 bintang ya. Kalau coding yang ini kan dimulai bintangnya dari 5 ya. Nah, tetapi untuk kali ini bintangnya dimulai dari jumlahnya 4. Maka kita modif saja dari coding yang ini ya. Dari yang ini kita kopas ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, tinggal kita kurangi 1 baris, yaitu dengan cara ini ya. Lihat, ini di sini ada syaratnya, kolom lebih besar sama dengan baris. Nah, maka ini cara mengurangi satunya adalah tinggal dihilangkan sama dengannya ya. Maka hasilnya akan seperti ini ya.
kolom lebih besar dari baris. Tidak ada sama dengannya. Ini menunjukkan akan dikurangi satu baris ya. Yang tadinya dimulai dari 5 bintang, maka akan dimulai dengan 4 bintang, yaitu di sini kita tampilkan spasinya ya. Atau bisa juga ini tetap sama persis seperti yang di bintang 3 ini ya. Sama persis seperti ini. Kemudian kita kurangi 1 di sini ya. Dikurangi 1. Nah, ini hasilnya akan sama ya. Begitu ya. Nah, lebih jelasnya saya coba di sini. Untuk kasus segitiga yang ketiga itu sebetulnya kan begini ya. Contoh ini saya kasih plus banyak 4, kemudian bintang 1, kan begitu ya. Kemudian ini 3, kemudian bintangnya 2. Kemudian ini 2, bintangnya yang 3 gitu kan. Kemudian plus di sini bintangnya 4 ya. Kemudian yang terakhir bintangnya 5. Nah, begini kan aslinya gambar dari segitiga yang ketiga gitu ya. Kan seperti ini bintangnya. Hanya saja yang plus di sini itu diubah menjadi spasi biar nggak kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, bintangnya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Akan tetapi untuk yang spasinya itu bukan 5 tetapi dari 4 ya. 4, 3, 2, 1. Nah, oleh karena itulah di sini kita modif sedikit codingnya, yaitu dengan cara untuk membentuk yang spasinya ini atau plusnya ini gitu ya. Ini kita kurangi 1. Nah, gitu ya. Atau min 1-nya dihilangkan, di sini yang sama dengannya dihilangkan gitu ya. Kalau kita coba codingnya segitiga yang ketiga ya. Jumlahnya 5 ya, dia akan membentuk segitiga yang seperti ini ya. Nah, kalau seandainya kita isi nih spasinya ini diisi dengan plus begini ya. Berarti kita compile lagi kita CLS dulu aja ya. Segitiga maaf ya. Oke, plus segitiga dot cpp min o segitiga dot x ya. Oke, kita compile. Kita tunggu dulu. Agak lama ya ini karena codingnya sudah semakin kompleks. Oke, kalau sudah kita panggil segitiga-tiganya ya. Oke, kita tunggu. Kemudian kita inputkan. Nah, seperti ini ya. Sama ya seperti yang saya gambarkan ini tadi. Tekniknya adalah seperti itu ya. Oke, coba kita dekatkan. Nah, sama ya. Sebetulnya yang dicetak adalah plus-plusnya dulu, kemudian baru bintangnya. Nah, biar membentuk segitiga yang sesuai kasus yang kita harapkan, maka plusnya ini tinggal diubah menjadi spasi. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selesai ya untuk segitiga yang ketiga ya, bentuknya tadi begini ya. Ya. Nah, kemudian kita masuk segitiga yang keempat ya. Nah, kalau yang keempat ini kebalikannya ya. Kita diminta untuk membuat segitiga yang bentuknya seperti ini. Nah, sebetulnya ini juga sama ya, yaitu di sini juga sebetulnya ada segitiga juga gitu ya. Cuman ini diisi spasi gitu ya. Ini diisi spasi gitu. Kemudian di sini diisi bintang gitu ya. Maka akan membentuklah kasus yang seperti ini. Nah, gitu ya. Oke.
Untuk yang membentuk spasi, ini adalah for yang di dalam yang pertama ini ya. Ini ada for atas ya. Ini ada for atas, ini ada for dalam satu, ini for dalam dua ya. Dia akan menjalankan dulu for ketika nanti for yang di atas ini bernilai true, maka dia akan menjalankan dulu yang for yang di dalam ini. Ketika false kondisinya ini, maka dia akan turun ke sini, akan mengeksekusi for yang kedua yang di dalam. Kalau sudah false, maka dia akan keluar lagi ke atas sini. Kalau sudah kondisi for yang atasnya bernilai false, baru dia akan keluar dari programnya gitu ya. Oke. Untuk yang kasus yang seperti ini juga sama ya. Nah, untuk yang di dalam ini, kalau kita lihat, ini kan adalah segitiga pertama yang kita buat, benar ya? Nah, segitiga pertama yang kita buat. Kemudian yang bintangnya ini adalah segitiga yang kedua, berarti tinggal dibalik ya. Nah, dari sini ya kelihatan ya, tinggal dibalik yang ini ya, ini ditaruh di bawah, kemudian yang for yang di bawah ini ditaruh di atasnya di sini, di switch ya, tinggal di switch saja sehingga bentuknya menjadi ini. Nah, sama ya. Hanya saja ini ya, hanya saja di sini ini plusnya di sini sama dengannya ini. Kan seharusnya di sini nih ada, di sini hilang sama dengannya ya. Ini tinggal diberi sama dengan. Kemudian yang atas ini juga dihilangkan, yang tadinya ada sama dengan dihilangkan. Kenapa demikian? Karena kasusnya sama seperti tadi, yaitu yang spasinya itu dimulai dari yang dikurangi satu baris gitu ya. Kalau kita lihat kasusnya, saya gambarkan di notepad ini ya. Nah, maka sebetulnya kan di sini bintangnya dulu tuh yang dicetak 1 2 3 4 5 gitu ya. Dicetak 5 nih. Kemudian dia spasinya 1 ya. Di sini saya gambarkan spasi dengan plus dulu biar kelihatan ya. Kemudian bintangnya baru 4. Di sini spasinya 2 ya. Di sini spasi saya gambarkan dengan plus biar kelihatan gitu ya. Kemudian baru dicetak bintangnya 3. Kemudian plusnya 3, di sini bintangnya 2. Plusnya 4, bintangnya 1. Nah, gitu ya. Nah, kalau bintangnya kan 5, 4, 3, 2, 1. Tetapi yang spasinya itu 1, 2, 3, 4 sampai 4 saja gitu ya. Maka oleh karena itulah di sini codingnya kita modif untuk segitiga yang keempat ya. Di sini ini sama dengannya dihilangkan, yang menunjukkan nanti akan dikurangi satu baris gitu ya. Atau bisa saja ini seperti tadi kita kasih sama dengan, kemudian di sini min 1. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Itu untuk segitiga yang keempat. Kemudian berikutnya, oke, nah sekarang lebih kompleks lagi ya. Segitiga yang kelima kita diminta untuk membentuk segitiga yang seperti ini ya. Nah, masih sama ya, karena tampilan konsol kita itu sebetulnya ada dinding di sebelah kiri begini. Berarti tekniknya kita sebetulnya juga harus membuat yang segitiga ini ya, yang kita isi dengan spasi. Nah, spasinya itu ini ya, for yang di dalam yang pertama ya. Ini codingnya sama seperti tadi untuk membentuk yang spasi. Nah, kemudian hanya saja bintangnya ini beda lagi formatnya ya. Nah, bintangnya yang tadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Saat ini bintangnya berubah lagi ya. Di sini jumlahnya maaf, ini tingkatannya dulu ya. Tingkatannya adalah 1, ini tingkat 2, ini tingkat 3, ini tingkat 4, ini tingkat 5.
Hanya saja bintangnya ini adalah tingkat 1 itu bintangnya 1, tingkat 2 itu bintangnya 3, tingkat 3 itu bintangnya 5, tingkat 4 itu bintangnya 7, tingkat 5 itu bintangnya 9, gitu ya. Berarti di sini kita harus modif ya. Nah, kalau kita lihat modifnya ya, dari deret ini ya, kalian sudah mempelajari tentang deret di SLTA, baik itu SMA atau SMK atau MA gitu ya. Kalian sudah mempelajari tentang deret. Di sini tingkatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, tetapi bintangnya itu harus 1, 3, 5, 7, 9. Maka rumus yang bisa kita pakai adalah yang di sini ya. Itu kita kalikan 1, dikali 2, dikali dengan 2, kemudian dikurangi 1. Nah, bener ya. Contoh di sini ya, baris ke tingkatan ke 1. 1 dikali 2 sama dengan 2, dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini betul ya. Kemudian tingkatan 2 nih, tingkatan 2 itu dikali 2 sama dengan 4, dikurangi 1 sama dengan 3. Nih, ya kan, jadilah ini. Kemudian tingkatan ketiga nih, 3 dikali 2 sama dengan 6, dikurangi 1 sama dengan 5. Jadilah bintangnya 5 ya. Kemudian 4 dikali 2, ini 8, dikurangi 1 maka 7. Betul ya. Kemudian 5 dikali 2 10, dikurangi 1 9. Nah, maka ketemu rumusnya ya. Berarti tingkatannya ini dikali 2 dikurangi 1, maka masuklah rumus di sini. Nah, ya, untuk membentuk bintangnya itu ya, yaitu baris ini menunjukkan tingkatannya ini, itu dikali 2 dikurangi 1, maka nanti akan mencetak segitiganya 1, 3, 5 dan seterusnya gitu ya. Kita lihat codingnya. Codingnya adalah segitiga yang ke-5 ya. Kita CLS dulu. Segitiga 5 kita panggil. Kita tunggu dulu ya. Kemudian kita masukkan 5. Nah, akan membentuk bintang yang seperti itu. Kalau diinputkan 10 juga dia akan menyesuaikan. Nah, gitu ya. Oke, kita teruskan lagi. Kemudian segitiga yang ke-6 ya. Nah, ini juga sama kasusnya seperti tadi. Nah, kalau segitiganya yang diminta seperti ini, sebetulnya di sini ada segitiga yang kita isi dengan spasi. Nah, ini kan kasus tadi segitiga yang sebelumnya, ya kan? Hanya saja di sini bintangnya diperbanyak ya, bukan lagi 5 4 3 2 1, tetapi di sini bintangnya adalah jumlahnya ya 9, kemudian di sini 9, kemudian 7, 5, 3, 1, kan begitu kebalikannya. Maka rumusnya sama seperti tadi ya, tinggal untuk membentuk bintangnya ini menjadi 9 4 5 3 1, maka rumusnya adalah tingkatannya dikalikan 2 dikurangi 1 gitu ya. Oke. Silahkan nanti di sesi praktikum dicoba ya. Nah, kemudian berikutnya bintangnya adalah seperti ini ya. Nah, bentuknya segitiganya seperti ini. Maka ini sebetulnya penggabungan ya. Di sini ada 4 for. Nah, ini meningkat lagi ya, ada 4 for. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bentuk segitiga yang seperti ini akan terpecah menjadi 2 seperti ini ya. Kalau saya bagi 2 seperti ini, nah, berarti ini adalah segitiga yang pertama ya, codingnya ini segitiga yang pertama, nanti bisa dicek. Kemudian yang kedua adalah ini adalah segitiga yang kedua tadi, codingnya adalah ini. Nah, sudah digabungkan saja antara for bersarang yang pertama sama for bersarang yang kedua, maka akan menjadi segitiga yang seperti ini. Nah, gitu ya. Hanya saja kalau digabungkan langsung persis gitu, maka tidak akan membentuk pucuk ya. Nanti di sini segitiganya 1 sampai 5,
Kemudian di sini segitiganya kan 5 juga sampai ke 1 ya. Berarti di sini nggak ada pucuknya nih. Di sini ada sama-sama 5 bintangnya. Nah, caranya dikurangi 1. Yang bawah ini dikurangi 1 dengan cara nilai barisnya ini yang tadinya bernilai 1 sekarang diubah menjadi 2 biar nanti ada pucuknya gitu ya, segitiganya. Nah, modifnya seperti itu ya. Oke, begitu juga yang ini ya. Kalau kita buat segitiga yang kebalikan ini, kalau saya potong ya, maka ini adalah segitiga yang ketiga, ini segitiga yang keempat. Nah, maka di sini tinggal digabung ya. Segitiga yang ketiga, yang ini adalah segitiga yang keempat. Nah, biar ada pucuknya ya, maka di sini ada modif sedikit, yaitu nilai barisnya diawali dengan nilai 2 bukan 1 gitu ya. Kalau nanti diawali dengan 1 seperti ini, maka nanti kan bentuknya seperti ini ya. Segitiganya ini ada 1 sampai 5. Kemudian ini juga segitiganya 5 ke 1. Nah, justru nanti malah tidak ada pucuknya bintangnya di sini ya. Nah, maka yang bawah ini dikurangi 1, yaitu dengan cara memodif baris sama dengan 2, atau modifnya bisa juga baris ini tetap 1, tetapi di sini tinggi ini dikurangi 1. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Kemudian yang segitiga ke-9. Wah, ini ya semakin kompleks ya penggabungan. Nah, akan seperti ini ya. Oke. Nah, ini juga sama, tinggal digabungkan ya. Ini malah for-nya ada 6 ya, semakin kompleks. Ini adalah kasus segitiga yang ke-5 dan segitiga yang ke-6. Ya, kalau ini saya putus seperti ini, maka ini adalah yang segitiga yang ke-5 tadi. Kemudian ini segitiga yang ke-6, tinggal digabung. Sama seperti tadi, biar tengah ini nanti ada pucuknya ya, biar nanti seperti ini ada pucuknya, maka nilai barisnya diawali dengan 2, atau baris ini diawali dengan nilai 1 juga bisa. Hanya saja nanti di sini tinggi dikurangi 1 gitu ya. Kalau tidak dimodif seperti itu, nanti bentuknya gimana? Bentuknya akan di sini ada bintang 1 sampai 5. Kemudian di sini juga bintang 5 ke 1. Berarti nggak ada pucuknya di sini ya. Nanti di sini ada bintang 5 yang double. Nah, gitu ya caranya dimodif seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk latihan sifatnya, wah ini lebih kompleks lagi ya. Sekarang bintang segitiganya itu bolong ya. Segitiga bolong di sini yang isinya adalah kosong. Kalau tadi ada isinya bintang-bintang, kalau saat ini bagaimana caranya di dalamnya adalah kosong. Nah, ini bukan tugas, tetapi sifatnya latihan saja. Yang sekiranya sudah memahami materi yang di depan tadi, maka sifatnya ini untuk latihan saja ya. Oke. Tidak untuk tugas. Kalau seandainya tidak bisa ya tidak apa-apa. Ini sifatnya bagi yang sudah memahami materi kemudian ingin mencoba-coba ya, daripada tidak ada kegiatan, ingin coba-coba, maka tantangannya adalah ini ya. Kalau diinputkan 10, maka di sini akan ada tingkatan 10 bintang. Kalau diinputkan 5, maka akan di sini bintangnya tingkatannya juga akan 5. Hanya saja PR-nya di dalamnya bolong. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita lihat segitiga bolongnya, kita CLS dulu. Ini untuk latihan nanti ya, segitiga bolongnya ya. Oke. Oke, kalau diinputkan 5 maka akan membentuk seperti ini ya. Kalau diinputkan 10 maka akan seperti ini. Nah, ini lebih kompleks lagi, sifatnya untuk latihan. Barangkali ada yang bisa ya. Oke, baik. Saya kira demikian untuk mungkin ada pertanyaan ya, Pak. Bagaimana kalau perulangan while itu dibuat bersarang? Bisa juga, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini hasilnya, codingnya, implementasinya. Ini hasilnya sama seperti segitiga di depan. Kalau yang dual Pak bagaimana? Sama ya, dual juga bisa dibuat bersarang. Implementasi codingnya seperti ini ya. Ini hasilnya
sama seperti segitiga di depannya tadi ya. Oke, baik, saya kira demikian untuk materi perulangan bersama kali ini. Untuk lebih memahami akan kita coba di pertemuan praktikum nanti ya. Nanti akan ada modul yang saya upload. Baik, saya kira demikian. Sehat selalu, terus bersemangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.